وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah fardu, salat maghrib berjamaah, kemudian diiringi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita juga iringi dengan salat nafilah, salat sunat. Jadi amalan fardu kemudian diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana kata Nabi SAW dan di hadis qudsi, apabila seseorang mengamalkan amalan fardu kemudian diiringi dengan amalan sunnah, itu insyaallah akan mendapatkan kecintaan Allah hatta uhibbah, hingga Allah mencintainya. Itu dengan menjaga amalan-amalan fardu kemudian diiringi dengan amalan-amalan nafilah, yakni sunnah. Insyaallah dengan demikian Allah akan mendapatkan kecintaan. Jadi yang didahulukan adalah amalan fardu, setelah itu baru diiringi dengan amalan sunat untuk melengkapi kekurangan amalan fardu. Jangan sampai dibalik. Mungkin kita semangat dengan mengamalkan yang sunnah seperti sholat malam, lalu kita murojaah hafalan kita, sehingga di waktu subuh kita terlewatkan. Nah, ini tidak boleh, karena sholat subuh fardu, wajib, itu lebih diutamakan daripada sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah keutamaan tambahan bagi orang-orang tentunya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunggu waktu sholat berikutnya kita duduk sejenak dalam rangka sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu kehidupan yang sebenarnya keindahan yang kita lewati masa-masa hidup kita. Kita bisa bersama-sama belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momen yang begitu indah dalam kehidupan kita, sebagaimana kita sebutkan tadi. Betapa banyak orang dengan kehidupannya, dengan waktu luangnya, dengan kesehatannya, itu menghabiskan waktu dengan sia-sia, dengan percuma. Dan alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu kita, atau kita tekatkan niat kita untuk bisa belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Selain mengetahui apa yang tidak kita ketahui, juga bisa mengingatkan apa yang terlupa. Kadang-kadang kita sudah mempelajarinya, tetapi karena sudah lama mungkin, atau mungkin pikiran yang, karena di bulan Juni, Juli itu adalah bulan pikiran bagi orang tua. Karena di bulan ini mendaftar anak sekolah. Itu ada yang masuk SD, SMP, atau kuliah. Itu lumayan biayanya. Jadi ini perjuangan orang tua yang berkuras pikirannya nih di bulan-bulan ini, tahun ajaran sekolah. Belum lagi membeli pakaian, perlengkapan untuk sekolah. Ya kalau anaknya 2 cukup. Kalau anaknya 12, nah itu, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tentunya memang memanage sesuatu itu sangatlah susah. Itu makanya posisi yang terpenting itu bukan sembarang orang yang mendudukinya.
sebagai staff manajer ini, karena mengelola itu sangatlah susah. Di waktu libur, bagi yang mungkin tidak ada liburan kemana-mana, kita liburannya di taman-taman surga, insyaallah di majelis ilmu. Alhamdulillah di pelajaran kita di matan salah satu usul, kita telah dengan izin Allah ya, alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menyelesaikan 2 usul. Jadi usul salasah atau 3 landasan pokok di dalam agama kita, yang 2-nya telah kita selesaikan alhamdulillah, yang diakhiri dengan pembahasan hadis Jibril yang masyhur, hadis Jibril yang di pertemuan kita yang terakhir di 2 pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita libur, ada kajian tabligh akbar ya, diliburkan. Nah, jadi itu terakhir dari pembahasan tingkatan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinul Islam. Adapun ma'rifatullah itu alhamdulillah telah kita selesaikan sebelumnya. Tersisa satu pokok dasar lagi yang tersisa di matan ini, yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenal nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat kita di kajian kita pernah mengaji ya, di ba'da subuh Masjid Al-Fida, kita mempelajari sirah nabawiyah. Di kajian pertama kita lontarkan pertanyaan ketika itu, mungkin ada yang hadir ketika itu di Masjid Al-Fida, siapa yang sudah menamatkan sirah nabawiyah, maksudnya membacanya atau hadir di kajiannya dari awal sampai akhir, dari mulai lahir sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu entah malu atau apa, jamaah lama sudah dipancing-pancing, baru ada yang pernah mengaku, ada berapa orang ya, 2 jamaah kalau tidak salah. Ada yang katanya alhamdulillah pernah membaca dari awal sampai akhir, alhamdulillah, untuk mengobati kesedihan. Karena di antara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam selain ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari sirahnya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dari awal sampai akhir harus kita ketahui, sehingga dapatlah bagi kita ibrah, banyak pelajaran dari perjalanan sosok yang mulia, Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam. Menjadi perbandingan bagi kita, atau belum apa-apanya kita dalam dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di atas daripada Habibullah. Ada orang yang mengatakan Habibullah, seperti di matan Akidah Tahawiyah, kami alhamdulillah telah ada dipelajari di tempat yang lain, mengatakan Nabi SAW Habibullah. Jadi ada sedikit koreksi di situ, bahwasanya Nabi sama dengan Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih, karena hub dengan khullah itu berbeda. Hub itu cinta, cinta yang di situ ada unsur yang lainnya, ada cemburu, ada yang ini, ada rindu dan seterusnya. Bagaimana seseorang yang cinta, ada semuanya. Tetapi kalau khullah itu yang paling tinggi, tidak ada lagi, tidak ada sedikit pun celah kekurangan di dalam cinta tersebut. Ini cinta yang paling tinggi. Jadi kalau untuk mengetahui tingkatan cinta itu, silahkan nanti bisa dilihat kitab yang judulnya Raudatul Muhibbin, taman-taman orang jatuh cinta, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau membawakan tingkatan-tingkatan cinta, unsur-unsur cinta dan seterusnya, sampai yang tertinggi itu adalah khullah, khalil, tingkatan yang paling tinggi. Karena Nabi Ibrahim, yang awalnya Nabi Ibrahim itu tidak ada sedikit pun menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Semua dari yang paling kecil sampai yang terbesar dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah, Khalilur Rahman. Jadi salah satunya itu, kita harus, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Selain mengikuti Nabi SAW, harus mempelajari sirahnya. Bukti cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengenal keluarganya, istri-istri beliau, ibu kita, ummahatul mukminin, ibu-ibu orang yang beriman. Kemudian anak-anaknya, siapa saja anak-anaknya kita kenal. Nah, jadi dengan demikian di antara bagian-bagian bukti kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja ke matan. Muallif rahimallahu taala menyebutkan di landasan yang ketiga, landasan yang terakhir, al-aslu tsalits, di pokok yang ketiga atau landasan utama yang ketiga, ma'rifatu nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dia adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashimun min Quraisyin. Min Quraisyin, jadi Hashim itu dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari Arab. Wal Arabu min zuriyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dan Arab itu dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi baginya, atasnya Nabi kita itu seutama salawat dan salam. Kemudian kata mu'alif, wa tufiya wa lahu minal umur, jadi beliau itu diwafatkan dalam umur salatun wasittuna sanah, 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, di antara umurnya yaitu 40 tahun sebelum nubuwah. Wa thalathun wa ishruna nabiyan rasula, dan 23 diangkat menjadi nabi dan rasul. Nubi'a bi Iqra, beliau dinobatkan atau diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil muddatsir, dan diangkat menjadi seorang rasul dengan diturunkan surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wa baladuhu Makkah, dan negerinya adalah Makkah, tempat lahirnya. Wa hajara ilal Madinah, dan dia hijrah ke Madinah. Ini bagian pertama, insyaallah akan kita kutip butiran-butiran faedah dari paragraf ini. Jadi mengenal Nabi Muhammad SAW merupakan landasan yang ketiga, landasan pokok dalam agama. Setelah kita mengenal Allah, mengenal agama Islam, kemudian mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tentang konsekuensinya telah kita pelajari di pembahasan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Telah kita pelajari, yaitu yang pertama, tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Harus kita benarkan semuanya yang datang dari Nabi, baik itu Al-Quran yang datang dari Nabi SAW, maksudnya Nabi menyampaikan dari sisi Rabbul Alamin melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana telah kita pelajari di rukun iman tentang kutub, tentang kitab-kitab Allah, kitab samawi. Kemudian apa lagi? Tasdiqu fima akhbar, ta'atu fima amar, mentaati perintah Nabi SAW. Karena orang yang mentaati, man ata'ar Rasul faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ketiga itu menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, istanabu fima naha wa zajar, menjauhi apa yang beliau peringatkan, larang, dan beliau peringatkan, dijauhi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, la ibadallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan atau yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini wahwa Muhammad bin Abdullah bin Muttalib. Jadi di sini disebutkan nama
nama-nama Nabi SAW dan nasabnya. Jadi di paragraf tadi intinya bahwasanya Nabi SAW di paragraf ini kita mengenal nama dan nasabnya, kemudian mengenal umurnya. Jadi salasun wasitu nasana. Kemudian apalagi ini kita simpulkan dahulu. Ketiga, mengenal kehidupannya. Ketika diangkat, setelah diangkat menjadi rasul, berapa lama dari kehidupannya, yaitu wasalasun wa isruna nabiyya rasulah, 23 tahun. Kemudian yang berikutnya, bimadza kana nabiyyan wa rasulah, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, nubi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Kemudian disebutkan negerinya Mekah dan tempat hijrahnya Madinah. Itu secara garis besar pelajaran di bagian paragraf ini. Taib, mengenai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau adalah nasabnya, namanya nasabnya, adapun nasabnya itu nasab yang paling mulia dari keturunan Bani Hashim. Taib, kita ambil faedah dari referensi yang lain supaya lebih mengetahui kita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kata seorang ulama tentang nama, kenapa nama itu banyak, ini itu menunjukkan kemuliaan. Dan Rabb kita Jalla wa Ala itu memiliki walillahi asmaul husna, 99 nama-nama yang indah. Itu menunjukkan kemuliaan. Begitu juga Al-Fatihah itu banyak namanya, Ummul Kitab dan seterusnya. Ada beberapa namanya dari Al-Fatihah karena keutamaan dari Al-Fatihah. Begitu juga dengan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada beberapa nama beliau yang terdapat di dalam nas. Yang pertama Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Khataman Nabiyyin, Abdullah. Jadi itu nama-nama beliau di antara penamaan yang diberikan kepada beliau yang terdapat di dalam nas. Adapun Muhammad itu bisa dilihat di beberapa ayat. Muhammad Rasulullah itu dalam surah Al-Fat atau dalam surah Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah seorang utusan Allah wa khataman nabiyyin. Tadi ada namanya khataman nabiyyin, terdapat juga di dalam ayat ini dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Penutup Nabi, wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di nas yang lain nanti bisa dilihat yang penamaan Abdullah itu di dalam surah Al-Jin menyebutkan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan bahwasanya tatkala Abdullah, dijelaskan oleh mufassirin Abdullah, wa annahu lamma qama Abdullah di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya tatkala Abdullah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yad'uhu kadu yakunu alaihi libada, berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam hadis disebutkan hadis dari Jabir bin Mut'im yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innali asma, sesungguhnya aku mempunyai nama, kata Nabi SAW, anna Muhammad, aku adalah Muhammad, wa anna Ahmad, dan aku adalah Ahmad, wa annal al-mahi alladhi yamhullahu bil kufr. Jadi beliau dinamakan al-mahi, maksudnya beliau sebagai penghapus karenaku oleh Allah menghapus kekufuran. Jadi disebutkan beliau al-mahi, wa anal hashir alladhi yahsyurun nasu ala qadami, kata Nabi SAW. Aku adalah al-hashir karena manusia dikumpulkan di atas telapak kakiku.
wa ana al-aqib, dan aku adalah al-aqib. Ini beberapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana asma faqal anna Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi, kemudian wal Hasyir wa Nabiyut Taubah wa Nabiyur Rahmah. Ada juga Nabiyut Taubah dan Nabiyur Rahmah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun kunyah beliau, kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kunyah itu semacam gelar ya, kunyah, laqab, ada yang dikatakan kunyah. Kalau kunyah biasanya dinisbahkan kepada salah seorang anaknya. Bapak si fulan, ummu si fulan gitu. Ibunya si fulan. Kalau laqab itu gelar, seperti Abu Bakar itu laqab, Abu Hurairah itu laqab. Jadi itu beda laqab dengan kunyah. Ada kunyah Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Abul Qasim itu dinisbahkan kepada putra beliau. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha, alhamdulillah Allah berikan 3 putra, karuniakan 3 putra, Qasim, Al-Qasim. Dengan ini Nabi dinisbahkan kunyahnya Abul Qasim, Abul Qasim. Kemudian Abdullah. Tadi 3 ya, sebenarnya 2. Adapun yang satu lagi Ibrahim itu dari seorang budak, Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. Dari Khadijah itu 2 putra. Itu meninggal ketika masih kecil sekali. Kedua-duanya. Dan Ibrahim juga di umur 18 bulan. Adapun putri beliau 4 dari Khadijah, semuanya dari Khadijah, tidak ada dari yang lainnya. Itu adalah Zainab, kemudian Ummul Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Sammu bismi wala takannu bikunyati," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan memberi nama dengan namaku. Misalnya ada nama orang Muhammad, itu boleh, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takannu bikunyati, dan jangan memberi kunyah dengan kunyahku. Misalnya kita kunyah kita Abul Qasim, ini tidak boleh karena ini adalah kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ana Abul Qasim, kata Nabi SAW. Fa inni ana Abul Qasim, dan sesungguhnya kunyahku adalah Abul Qasim. Dijelaskan di sini bahwasanya ini adalah nama-nama beliau yang sharih ya, yang lugas di dalam dalil-dalil. Adapun yang lainnya sebagiannya seperti Imam Al-Baihaqi itu menyebut dengan sebutan yang lain, misalnya Rasul, Nabi, kemudian ummi yang tidak bisa baca dan tulis, kemudian syahid, kemudian mubashir, kemudian da'i ila biiznih, sirajum munir, raufur rahim, kemudian muzakkir, juga rahmah, ni'mah, al-hadi. Jadi nama-nama yang lainnya. Tetapi yang tadi yang kita sebutkan di awal itu jelas dalilnya. Adapun yang belakangan ada itu terkadang itu riwayatnya lemah, seperti al-masduq. Kalau as-masduq itu tidak, itu jelas itu di dalam hadis wa huwa shadiqul masduq, as-shadiqul masduq. Itu tidak, itu ada di dalam hadis yang sahih. Kemudian sayyidu waladil adam, penghulu anak cucu Adam, kemudian sayyidul mursalin, penghulu para rasul, kemudian al-amin, dan ini telah diberikan gelar ini sejak beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Jadi Nabi digelari oleh penduduk Mekah al-amin, orang yang dipercaya. Kemudian Al-Mustafa juga ada nama beliau. Ada juga diantaranya Yasin, itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toha itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara hadis yang dikeluarkan di dalam tersebut sanadnya lemah, sebagaimana kita sebutkan. Adapun nasab beliau, jadi ada nasab yang disepakati oleh ahli sejarah, kemudian ada nasab itu yang diperselisihkan. Biasanya dari Adnan, Nabi SAW sampai Adnan, itu tidak ada diperselisihkan, semuanya sepakat. Sanad itu, nasab, sanad pula ya. Nasab itu, yaitu beliau adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir
bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Ini biasanya para ulama sirah tarikh ini tidak berselisih, sepakat. Adapun Adnan ke atas, karena Adnan anak dari Ismail alaihissalam. Adapun ke atasnya sampai Nabi Ibrahim sampai ke atas sampai Nabi Adam itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini masuk, ini tidak, ada ini. Tapi sampai Adnan yang kita sebutkan tadi itu semua ulama tarikh, ulama sirah itu sepakat sampai Adnan. Jadi nasab Nabi SAW itu nasab yang paling baik, yang paling mulia. Dan ini Nabi SAW menyebutkan tentang hal demikian, sebagaimana di dalam hadis ini, Inna Allah astafa Kinanah min waladil Ismail. Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Kemudian wastafa dan memilih Quraisy min Kinanah, dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dari Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim. Ini Bani Hashim ini dari dahulunya sudah tersohor, disegani, sehingga Bani Hashim itu yang biasanya menjadi kalau sekarang apa namanya, wali kota apa gubernur Mekah, Abdul Muthalib, pokoknya yang menjadi ketuanya lah. Dan yang sering bersaingan dengan Bani Hashim adalah sukunya Abu Jahal, yaitu Makhzum, Bani Makhzum. Itu makanya ketika perempuan dari Bani Makhzumiyah, jadi karena perempuan dinisbahkan pakai tamarbutah Makhzumiyah, mencuri karena dari suku yang terhormat, bangsawan istilahnya, maka diperintahkan beberapa orang, diantaranya Usamah bin Zaid, untuk melobi Nabi agar tidak dipotong tangannya karena suku terhormat dari Makhzumiyah. Itu Nabi SAW tetap tidak menerimanya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan dipotong tangannya. Itulah Nabi SAW menegakkan keadilan, tidak memandang kehormatan ini, atau istilah zaman sekarang apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau Nabi tidak, kalau yang hak-hak, walaupun itu putri beliau sendiri, tetap beliau tegakkan haknya. Jadi itu beberapa apa namanya yang bisa kita ketahui dari nama Nabi SAW dan nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulia nasab. Kemudian selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat dari ringkasan Sirah Nabawiyah, alhamdulillah pernah ada kajian Sirah Nabawiyah secara garis besar. Itu pembahasannya waktu itu memakai muqarrarnya, yaitu referensinya Ar-Rahiqum Makhtum, yang terjemahannya bisa diantaranya Sirah Nabawiyah ya, atau perjalanan seorang Rasul yang agung. Beda penerbit, beda juga apa judulnya. Itu biasanya Ar-Rahiqum Makhtum. Sebenarnya banyak pelajaran apa namanya sirah. Adapun yang pertama kali yang menuliskan sirah Nabi SAW adalah Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq itu dari zaman dahulu, apa itu dari generasi tabi'in apa tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Ishaq itu memiliki murid namanya Muhammad bin Hisham, yang dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham. Jadi kalau kita lihat terbitan sirah itu penulisnya yang termasuk sudah lama, yang sampai sekarang ada, yaitu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Itu sampai sekarang ada, alhamdulillah sudah ada terjemahan. Dan sampai sekarang ada, alhamdulillah. Dan penulis juga ada menulis Sirah Nabawiyah, kalau tidak salah judulnya Mukhtasar Siratul Rasul, ringkasan Sirah Rasul. Penulis Syekh Muhammad At- 'Tamimi, rahimahullah taala. Taib.
Di kitab tersebut digambarkan keadaan Islam sebelum Nabi SAW lahir, ya, tentang hukum rimbanya. Yang berkuasa dialah yang memegang kendali sosial politik ketika itu. Nah, mereka lah memegang kendalinya. Bagi yang suku besar sama-sama terhormat, sedikit berselisih terjadi peperangan. Itu biasa di kalangan jahiliyah. Kemudian bagaimana pernikahan ketika itu, bagaimana akhlak-akhlak dahulu sebelum diutusnya Islam, itu sangatlah bobrok, ya. Itu makanya jahiliyah, kelam mereka. Di antaranya mereka banyak menyembah yang sebagaimana telah kita pelajari di sebelum kita mempelajari matan ini, matan Qawaidul Arba. Apa yang sebelumnya disembah? Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, nabi, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah bintang, bulan, matahari, ada yang menyembah jin. Nah, itu sesembahan orang sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian setelah Nabi, ketika Nabi lahir, yang dikenal dengan tahun gajah, karena terjadi peristiwa yang besar ketika itu, adanya tentara bergajah Abraha yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kita singkat saja ya karena waktu. Mudah-mudahan dengan gambaran secara umum ini terlihatlah. Lalu Nabi disusui di pedalaman agar fasih bahasa Arab Nabi. Kemudian dari suasananya, karena Mekah itu adalah banyak polusi, orang datang silih berganti sebagai tempat singgah. Belum orang yang datang lagi untuk haji dan umrah, meskipun sudah dirubah dengan adanya ritual-ritual yang berbau kesyirikan. Di masa kanak-kanak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Bani Halimatus Sya'diyah, di Bani Sya'diyah. Kemudian usia 6 tahun diantar Nabi ke ibunya wafat, diantar ke dirawat oleh kakeknya yang menyayanginya sampai usia 8 tahun. Setelah itu dirawat oleh pamannya sampai menikah. Itu di sama pamannya beliau sebagai penggembala kambing. Penggembala kambing, kemudian juga diajak berdagang ke Syam dan ke Yaman oleh pamannya, diajak berdagang. Yang kita kenal kisah yang ketika itu nampak oleh pendeta Buhaira tentang tanda-tanda kenabian. Dilihat awan berjalan, lalu dilihat ada seorang nampak stempel kenabian di pundak Nabi SAW. Maka disuruh oleh pendeta Ahlul Kitab ini dibawa pulang, khawatir nanti Nabi SAW dibunuh oleh Ahlul Kitab. Takut Abu Thalib mendengar berita itu, lalu dibawa pulang ponakannya ini agar tidak ketahuan oleh orang Ahlul Kitab di Syam. Menjelang Nabi menikah, Nabi biasa berdagang dengan membawa dagangan Khadijah sampai umur 40 tahun. Nabi berdagang. Jadi masa Nabi berdagang itu panjang, sampai umur 40 tahun. Nabi seorang tajir, pedagang. Dan alhamdulillah keuntungannya sangat besar. Sehingga dengan kepiawaian Nabi berdagang, tertariklah Khadijah kepada Nabi SAW. Padahal sudah banyak orang yang ingin meminang Khadijah radhiyallahu anha. Ada pernah diutus untuk memata-matai oleh Khadijah tentang Nabi SAW, lalu sampai perjalanan, sampai pulang dari berdagang dengan menyerahkan keuntungan yang berlipat-lipat, mendengar apa yang disaksikan oleh mata-mata ini untuk mematai Nabi SAW, terkesima Khadijah mendengarnya, sehingga timbullah cinta oleh Khadijah dan Khadijah ingin menikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu singkat ceritanya, dan alhamdulillah itu berjalan sampai Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Beliau menikah di usia 25 sampai usia 40 tahun. Itu 10 tahun beliau Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj di tahun ke-10 ya, setelah kenabian. Nah, itu tahun yang berat bagi Nabi SAW karena dikenal di sejarah tahun kesedihan, meninggalnya istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib.
Ini kita tidak menjelaskan detail penderitaan apa intimidasi dari Quraisy, enggak. Kita secara umum kejadian besar saja. Baru setelah itu Nabi diangkat, peristiwa Isra Mi'raj diwajibkan puasa, salat ya, salat 5 waktu. Jadi sempat melakukan salat 3 tahun lebih kurang di Mekah. Baru setelah itu diperintahkan hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah alhamdulillah semakin waktu semakin ke ujung itu semakin banyak orang yang menerima Islam. Itu kejadian yang luar biasa. Dimulai di tahun kedua Hijriah perang Badar, kemudian tahun ketiga perang Uhud, di tahun kelima perang Ahzab atau Khandak, tahun ke-6 perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-7, tahun ke-8 peristiwa besarnya saja yang kita sebutkan, Fathu Mekah, ke-9, yang ke-10 Haji Wada, di tahun ke-11 Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran umumnya. Dan di tahun ke-11 itu ketika Nabi SAW wafat, itu banyak yang tidak menerima atau shock, sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai mencak-mencak. Kata Umar, barang siapa yang mengatakan Nabi wafat, aku penggal lehernya. Tidak meyakini. Nabi SAW pergi sebagaimana Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 tahun, 40 hari untuk menerima Taurat, nanti kembali lagi, kata Umar. Sampai berita itu ke Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu ada di sebuah daerah, ada suatu urusan, mendengar itu Abu Bakar pergi ke rumah Nabi SAW, lalu memasuki rumahnya, lalu Abu Bakar melihat Nabi SAW, memuji jasad Nabi SAW, yang jasad itu mulia meskipun dalam keadaan wafat, hidupnya dan wafatnya. Tentunya sambil menangis. Abu Bakar tidak sanggup menahannya, lalu mencium kening Nabi SAW, baru keluar menenangkan suasana di luar. Nah, disuruh, dan itu pidato yang terkenal ya. Kata Abu Bakar, ditenangkan Abu Bakar, Umar menenangkan Abu Bakar, Umar tidak mau. Lalu Abu Bakar tetap mengambil kendali bahwasanya di antara kutipan pidatonya, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Barang siapa menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak pernah mati. Lalu dijelaskanlah, dibawakan firman Allah, maka kata Umar mendengar ayat itu, kata Umar lemah lututnya, langsung tersungkur. Ternyata Nabi SAW telah wafat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW datang ke Madinah seolah-olah bersinar, bercahaya. Semuanya menyambut Nabi SAW dengan gembira. Ada riwayat ya, salawatul badar ya. Salawat badar. Tala'al alaina badrul alaina, ada yang hafal. Kemudian ketika wafat, kata Anas bin Malik, itu seolah-olah Madinah itu kelam, dan mereka semuanya hanyut dengan kesedihannya. Nah, itu sedikit gambaran tentang Sirah Nabawiyah sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lainnya. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit lagi ya, masih ada ya, diangkat menjadi nabi dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian diutus menjadi seorang rasul dengan mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warjua farjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Jadi dengan itu Nabi diangkat menjadi Rasul. Kita telah mempelajari di iman kepada Rasul, apa beda Nabi dan Rasul. Kalau dahulu apa kita ketahui, kalau Nabi itu menerima risalah dari Allah tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul wajib menyampaikan, itu dahulu. Setelah kita pelajari di Usulul Iman, Fidawi Kitab wa Sunnah, bahwasanya Nabi itu mendakwahkan kepada orang yang beriman saja, yang telah beriman dengan Nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya. Adapun Rasul itu didakwahkan kepada orang beriman dan orang yang mengingkari, orang yang kafir. Itu bedanya dengan Rasul. Dan dijelaskan oleh ulama, setelah ayat ini turun, Nabi tidak pernah nyaman tidurnya sebagaimana tidurnya kita nyenyak, tidak pernah lagi. Karena Nabi sudah ada di pundaknya beban nubuwah. Nabi yang disebutkan di dalam Taurat, Nabi yang ummi,
yaitu ketika dia tidur tapi hatinya terjaga untuk menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin. Kemudian disebutkan tempatnya sebaik-baik tempat ya, tempat paling Allah pilih menjadi tempat yang paling berkah di permukaan bumi. Wa baladuhu Makkah. Nah, dipilihkan tempatnya yaitu Makkah. Wa hajaru ilal Madinah. Dan juga Madinah berkat permintaan Nabi kepada Allah, sebagaimana Makkah diminta oleh Nabi Ibrahim menjadi tanah yang suci atau haram, begitu juga dengan Madinah diminta oleh Nabi agar juga menjadi tanah haram yang kita kenal dengan Haramain, dua tanah haram. Itu yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, bagian ini sampai negeri yang tempat Nabi hijrah ya. Insya Allah nanti akan kita perdalam tentang apa misi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri pelajaran kita karena waktu Isya telah masuk. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.